Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Pratama dengan NIM 2008053019, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Profesor Dr. Diah Aryani Prawitasari, MSI, PhD, APT. Tugas kami yaitu mengkritisi jurnal dengan judul Persepsi Pemuda LGBTQ+ dan ahli pada pesan video pencegahan bunuh diri yang menargetkan pemuda LGBTQ+ di Vienna, Salzburg, Austria pada bulan Februari hingga April 2019 dengan studi kualitatif. Nama peneliti Stefanie Kirchner, Benediktil Martin Polder, dan Thomas Niederkorten-Thalher. Mereka dari Department for Social and Preventive Medicine, Medical University of Vienna. Latar belakang dari jurnal atau penelitian ini yaitu remaja LGBTQ+ memiliki kerentanan untuk ide bunuh diri, upaya bunuh diri, dan melakukan bunuh diri. Kemudian, penerimaan oleh keluarga, teman, dan orang lain, serta memiliki keterikatan komunitas LGBTQ+, merupakan aspek penting dalam proses coming out. Selanjutnya, narasi pribadi di media mengenai harapan dan pemulihan ditemukan sebagai alat yang berguna dalam pencegahan bunuh diri. Kemudian, proyek It Gets Better atau IGBB adalah salah satu media kampanye yang pertama secara khusus menargetkan kaum muda LGBTQ+. Austria adalah negara Eropa berbahasa Jerman dan satu-satunya yang menerapkan IGBB pada tahun 2013. Kemudian, pembahasan penelitian ini mengenai 1. Bagaimana perasaan peserta saat menonton video It Gets Better? 2. Apa yang penting menurut peserta dari video tersebut? 3. Apa pendapat peserta tentang peningkatan efek positif setelah menonton video tersebut? 4. Apa saran khusus tentang video tersebut? Kita lanjutkan metode penelitian. Desain penelitian menggunakan studi kualitatif. Subjek penelitian sebanyak 28 peserta, meliputi 19 peserta LGBTQ+, dan 9 para ahli video. Mereka memilih video yang paling sesuai. Setelah itu, mereka dibentuk 8 fokus group untuk proses diskusi. Empat pokok topik yang didiskusikan. 1. Pengalaman sendiri saat menonton video. 2. Persepsi tentang efek pada remaja LGBTQ+ saat coming out. 3. Faktor yang dianggap relevan dengan persepsi tersebut. 4. Persepsi tentang kemungkinan efek bunuh diri pada remaja LGBTQ+. Kemudian, hasil dari penelitian ini yaitu dinamika dan wacana kelompok. Dinamika kelompok berjalan harmonis dan partisipan terlibat dalam diskusi dengan anggota kelompok lainnya. Peserta umumnya setuju dengan pernyataan anggota kelompok lain dan perbedaan pendapat yang eksplisit jarang terjadi. Nah, berikut ini adalah diagram dari hasil penelitian. Pada gambar kuning ini disebutkan yaitu persepsi
dari partisipan setelah menonton video It Gets Better. Di sini terbagi menjadi 3 kolom. 1, hasil persepsi terkait video, yaitu protagonis, konten, dan aspek teknik. Kemudian di kolom kedua terkait ego, dan di kolom ketiga yaitu terkait bunuh diri dalam kurung sebagai penonton. Nah, di kolom ketiga ini pesertanya adalah yaitu dari para ahli video. Dan di kolom 1 dan kolom 2 ini pesertanya yaitu para remaja LGBTQ+. Kemudian di sini sudah ada tanda bahwa grafik yang menyebutkan kolom ke atas artinya persepsi yang positif. Dan kemudian yang menunjuk ke arah bawah artinya persepsi yang negatif. Jadi di sini dapat saya bacakan persepsi partisipan setelah menonton video It Gets Better Austria. Dari segi positif terkait video, protagonis, konten, dan aspek teknik memiliki merasa ketertarikan, empati, terserap atau menghayati video tersebut. Itu dari segi positif. Namun dari segi negatif, ada peserta yang merasa terganggu, merasa ada ketegangan dan keterasingan saat menonton video. Itu dari kolom 1. Kemudian kolom kedua, persepsi terkait ego, atau bisa diartikan bahwa peserta merasa mempunyai perasaan yang sama atau pengalaman yang sama. Di sini tidak didapatkan persepsi yang negatif, melainkan hanya persepsi yang positif saja, yaitu peserta merasa berdaya, suasana hati membaik, dan merasa simpati. Kemudian yang terakhir, pada kolom ketiga, dari sudut pandang para ahli video. Pada persepsi positif, di sini disebutkan partisipan merasa prospek kehidupan yang positif. Kemudian kesadaran untuk pencegahan bunuh diri. Kemudian kesempatan untuk mempromosikan mencari bantuan. Namun ditemukan juga persepsi negatif, yaitu para ahli berpendapat bahwa skeptis tentang video untuk mengurangi bunuh diri. Kemudian kemungkinan efek keterasingan pada beberapa penonton. Itulah diagram atau tabel dari hasil penelitian. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan. Proyek It Gets Better atau IGBB Austria diidentifikasi memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi kehidupan remaja LGBTQ+. Temuan ini sejalan dengan analisis persepsi remaja LGBTQ+ di Amerika dari IGBB Amerika. Kemudian dari keterbatasan penelitian, kami temukan usia rata-rata pada peserta LGBTQ+, yaitu 20 tahun dan hanya 2 peserta yang masih di bawah umur. Artinya, rentang usia ini mencakup fase-fase perkembangan yang berbeda, yang mungkin saja berdampak pada persepsi video. Kemudian, batasan studi lainnya adalah tidak ada pengungkapan identitas gender di masing-masing video. Maksudnya, video hanya menampilkan gender dari lesbian dan gay saja. Tidak ada video dengan gender biseksual ataupun transgender. Selanjutnya, dapat disimpulkan, IGBB Austria menghasilkan banyak persepsi yang positif di kalangan para pemuda LGBTQ+ dan para ahli pencegahan. Menurut pemuda LGBTQ+ dan para ahli, penggambaran pengalaman hidup harus yang sesuai dengan masing-masing gender. Nah, kemudian pada saran, di sini disebutkan
perbaikan video yang berfokus lebih kuat pada ide bunuh diri serta bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang kedua, variasi protagonis dan narasi yang lebih luas, baik identitas dan orientasi seksual maupun kisah hidup individu sangat dibutuhkan untuk memperluas spektrum kampanye. Baik, saya lanjutkan untuk penilaian kritis menggunakan Critical Appraisal Skills Program atau CASP. Di sini terdapat 10 pertanyaan. 1. Apakah ada pernyataan tujuan penelitian yang jelas? Tidak dijelaskan tujuan penelitian, namun hanya dituliskan pertanyaan penelitian, yaitu ada 4. 1. Bagaimana perasaan peserta saat menonton video It Gets Better? Yang kedua, apa yang penting menurut peserta dari video tersebut? Yang ketiga, apa pendapat peserta tentang peningkatan efek positif setelah menonton video tersebut? Yang keempat, apa saran secara khusus tentang video tersebut? Kita lanjutkan yang kedua. Apakah metodologi kualitatif sesuai? Metode yang digunakan sudah sesuai karena untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dibutuhkan metodologi kualitatif. 3. Apakah desain penelitiannya sesuai untuk mengatasi tujuan dari penelitian? Desain penelitian kualitatif ini sudah sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mana mewakili tujuan dari penelitian tersebut. Sebelum dilakukan focus group, peneliti sudah memilih 7 video yang sesuai dari 198 video It Gets Better. 4. Apakah strategi rekrutmennya tepat untuk tujuan penelitian? Strategi rekrutmen yang dilakukan sudah tepat. Partisipan dari komunitas Homoseksualan Initiative atau HOSI, yaitu meliputi semua remaja atau dewasa muda yang berusia antara 14 hingga 27 tahun, yang mengidentifikasikan dirinya sebagai LGBTQ+, dan saat ini tidak mengalami pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Dan para pakar Austria dengan pengalaman dalam kampanye media untuk melakukan pencegahan bunuh diri. 5. Apakah pengumpulan data ditujukan pada masalah penelitian? Pengumpulan data dilakukan dengan cara dibentuknya 8 focus group. Focus group berlangsung antara 51 dan 98 menit. Dilakukan juga secara terpisah antara remaja dan para ahli. 6. Apakah hubungan antara peneliti dan peserta telah dipertimbangkan secara memadai? Peneliti telah mempertimbangkan hubungan dengan peserta untuk mencegah adanya bias. 7. Apakah masalah etika dipertimbangkan? Dalam penelitian ini sangat mempertimbangkan masalah etika dengan memberikan informed consent kepada seluruh peserta penelitian. 8. Apakah analisis data cukup ketat? Ya, analisis data dilakukan dengan cukup ketat. Analisis focus group dilakukan dengan metode dokumentari. Metode ini mengambil pengalaman peserta, baik dari segi konten percakapan maupun bentuk yang disajikan dalam perhitungan. 9. Apakah ada pernyataan yang jelas mengenai temuan? Penelitian ini menunjukkan adanya temuan mengenai persepsi yang positif dari para peserta. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, seberapa berharganya penelitian ini?
Dalam penelitian ini tidak hanya melibatkan kaum muda LGBTQ+, tetapi juga para ahli, sehingga dapat melihat perspektif dari kedua kelompok tersebut. Nilai pentingnya penelitian ini yaitu dampak dari video It Gets Better yang merupakan proyek IGBP terhadap tindakan pencegahan bunuh diri pada kaum muda LGBTQ+. Baik, itu saja presentasi tugas review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.